Hai, selamat pagi. Saya sekarang ada di Jogja, hari kedua. Kemarin kita seharian di kereta dari Jakarta ke Jogja, dari Gambir. Itu saya memang sengaja minta naik kereta satu supaya lebih murah. Sekarang pakai pesawat mahal. Kedua, saya memang sengaja pingin naik kereta. Saya belum pernah naik kereta dengan kursi roda di Indonesia. Pernah ke Jogja tapi karena saya harus pegangan waktu itu dengan Kementerian Kominfo. Nah, jadi sengaja naik kereta pakai kursi roda ajaibku dengan bawa satu cabin koper, satu tas tangan, satu box tas untuk sepatu dan satu tas untuk makanan dan minuman. Lengkap deh, emak-emak rempong biasalah. Nah, sengaja pakai tas banyak sepatu karena niat saya ke sini ada dengan teman-teman sahabat-sahabat zaman SMP mau gila-gilaan emak-emak rempong dengan setelah pas pralansia. Saya bilang pakai baju yang cerah-cerah, sepatu, topi, terserah yang paling norak, nggak apa-apa, emang niatnya untuk itu. Jadi di kereta saya coba lihat di Gambirnya nggak masalah, kecuali waktu masuk ke toilet umum ya. Saya ternyata ada toilet disabilitas, tapi saya nggak masuk karena nggak tahu, baru tahu setelah lewat ada disabilitas. Jadi terus gitu naik lift nggak masalah. Masalahnya adalah Gambir tidak menyediakan rem mobile atau slooper, papan yang bisa dinaiki kursi roda untuk dari peron ke kereta. Jadi saya harus diangkat, tapi nggak terlalu jauh, nggak terlalu lebar jaraknya. Jadi cuman diangkat kursi roda bagian depannya, rodanya, terus saya dorong dan bisa masuk. Tapi di keretanya pun tidak dikasih tempat khusus untuk kursi roda, jadi harus dilipat. Kalau kemarin di Singapura, di Jepang, ada satu titik tempat khusus untuk kursi roda. Jadi yang pakai kursi roda tidak duduk di deretan bangku, tapi duduk di roda dengan tempat yang khusus. Nah, di Indonesia, di Jakarta tadi belum ada. Jadi kursi roda saya harus dilipat, ditaruh di belakang gerbong paling belakang, ada di bawah, di belakang tempat duduk yang paling belakang dan gerbong belakang. Oke, saya duduk di nomor 7, jadi tengah-tengah. Mau pipis ke toilet juga ya wajar, memang begitu, goyang-goyang, nggak kayak pesawat yang bisa terbang diam. Jadi saya setengah gila pegangan. Susah banget saya dengan Vini, sahabat saya. Dia tunggu di depan, saya nggak kunci karena takut jatuh. Aduh, tuh bener perjuangan banget untuk pipis. Jalan-jalan di tengah-tengah gerbong aja saya oleng banget, tapi ya pingin pipis gimana? Mau masa pipis di situ. Jadi oke, balik lagi terus sampai 6 jam dari Jakarta ke Jogja, 6 jam, jam 9 kurang sampai jam 3 sampai sana. Nah, keluarnya ke sana itu sama, mereka nggak punya slooper atau rem mobile. Jadi saya harus diangkat kaki kursi rodanya dan bisa jalan di peron. Nah, dari peron pasti lebih tinggi dibanding jalanan ya. Jadi ada rem. Ngeri banget, itu derajatnya 45 derajat. Jadi petugas security stasiun Tugu, dia minta saya didorong, tapi jadi tidak pakai elektrik, didorong, harus mundur atau tidak, tapi derajatnya itu 45, jadi sangat berbahaya ya. Harusnya didesain lebih, paling tidak ya nggak apa-apa yang kayak nggak usah sampai 4 derajat, tapi lebih nyaman. Itu sama bener-bener ngeri lah, 45 derajat dengan jarak yang cuman
1 meter lebarnya. Itu kalau saya online misalnya yang saya setir atau yang dorong tuh online sedikit kiri atau ke kanan, saya jatuh. Karena tinggi juga agak mengerikan, jadi harus diperbaiki. Bahkan untuk orang tua, anak-anak pun lewat situ juga cukup berbahaya. Jadi sedikit diperbaikilah di daerah itu ya. Terus masuk sana, ada dijemput oleh temannya Bitut, dan saya akhirnya ke Hotel Amaranta Prambanan. Jadi kira-kira 1 jam dari Jogja, dari kota itu ya. Itu di atas bukit, keren banget. Lihat lampu kota Jogja, keren sih, keren. Tapi ini memang hotel, katanya hotel bintang 5, tapi saya melihat fasilitasnya tidak sesuai dengan bintang 5. Apapun nggak masalah. Saya cuma mau cerita nih, ini Hotel Amaranta tuh keren. Itu di atas bukit. Hanya satu-satunya ya hotel ini di daerah itu. Makanya ya, satu mahal, kedua keren banget. Ini point of interest di daerah itu ya. Harganya nggak terlalu mahal. Kami berempat, 2 kamar, kita bagi 4 jadi ya. Itu terus karena itu bukit, harusnya dari awal, dari bawah ke atas tuh naik lift ya. Jangan tangga, karena kan hotel adalah wisata. Dimana wisata itu bisa orang tua, orang-orang sehat, anak-anak, disabilitas harus bisa masuk. Arsitektur yang baik adalah mendesain bangunan di mana semua orang jenis manusia itu bisa masuk ke tempat itu. Nah, ini bisa masuk, saya bisa berjalan ya. Jadi begitu turun dari mobil, kursi roda turun, oke, sampai lobby oke, tapi itu karena model konsepnya ada bagus sih, lobbynya di atas, terus kita mau kamar-kamarnya justru ke bawah, turun derajatnya tuh karena memang derajat bukit ya, tapi tidak ada fasilitas kenyamanan kecuali naik kayak bis ya gitu, turun ke bawah karena jalannya berbatu-batu dan derajatnya tinggi. Oke, naik bis itu, bisnya apa sih namanya, apa sih ya, bis lah kayak ini, kayak odong-odong lah terbuka, odong-odong naik. Saya sendiri susah banget untuk naik karena harus ada pancaan tuh apa sih ya, kotak-kotak yang saya bisa kayak tangga. Itu juga nggak gampang. Bayangkan orang tua pun akan merasa susah. Anak-anak atau orang muda gampang banget, loncat juga bisa. Tapi saya kemarin tuh berjuang luar biasa untuk duduk. Terus begitu sampai depan kamar, berjuang luar biasa untuk turun. Aduh, Kristi, parah banget deh. Kasihan teman-teman aku pada, Kristi gimana caranya, nggak tahu gimana caranya. Bayangin deh, odong-odong ya, ada saya nggak bisa naik. Kalau saya naik duduk di mobil, kalau terlalu tinggi saya nggak bisa, karena untuk duduk itu harus pantat saya duduk baru kakinya masuk ke mobil, bukan kakinya masuk mobil dulu baru saya duduk. Itu nggak bisa. Jadi ketika sudah duduk di odong-odong itu turun nggak bisa, benar-benar nggak bisa, sampai bingung, sampai energi saya keluarkan karena susah banget dan membuat kepala saya pusing. terlalu berat untuk orang-orang seperti saya, untuk pasca stroke ya. Bayangkan ibu atau orang tua pun kelihatan akan susah untuk bisa ke sana, ke sini ya. Jadi ini sejujurnya hotel ini keren banget. Tapi desainernya lupa bahwa wisata adalah untuk semua orang.
Kalau misalnya kantor mungkin, walaupun namanya arsitek yang baik adalah bisa membuat orang bisa masuk ya. Tapi kalau kantor masih oke lah. Biasanya yang datang itu adalah orang sehat. Tapi kalau hotel sepertinya itu sama sekali tidak boleh terjadi. Nah, gitu. Terus masuk kamar yang keren, bagus, buka teras lebar melihat kota Jakarta malam hari waktu itu. Sekarang sudah pagi, saya lihat ada ujung sana ada Prambanan, itu keren. Nah, terus setelah beres-beres kita naik ke lantai top roof di lantai 9. Kamar kita di lantai 5. Jadi dari lobi turun ke bawah naik odong-odong terus naik lift ke lantai 5 ya. Jadi konsep hotelnya begitu ya. Lantai 5 terus katanya boleh ke atas ke lantai 9 rooftop, nanti ada tempat yang bagus, bisa makan, bisa minum sambil melihat Jogja. Oke, begitu kita beres-beres, kita naik pakai kursi roda. Loh, gimana caranya ke atas? Ternyata pakai tangga. Tangganya pun seperti tangga kebakaran. Itu tidak banget. Desainnya nggak bagus. Mungkin itu awalnya tidak untuk wisata, bukan untuk rooftop untuk tamu. Mungkin sih cuman ya rooftop biasa, tapi mungkin yang punya hotel atau manajemen hotel lihat ada fasilitas yang bisa dipakai. Jadi tangganya seperti tangga kebakaran, tanpa hiasan, tanpa aturan main sebagai tempat wisata, benar-benar tangga kebakaran, tapi cuman lantainya dikasih floor kayu itu aja. Terus naik sampai lantai 9. Keren sih dari atas. Begitu keluar juga bingung loh, kok nggak kayak tempat wisata bersenang-senang gitu kan, karena sepertinya memang bukan untuk itu, tapi dipaksakan dan dimanfaatkan untuk rooftop. Di sana juga banyak ini sih sebenarnya, banyak tempat duduk, lampunya kuning, temaram, melihat Jogja pada malam hari keren dan romantis. Kalau yang punya pasangan, keren banget deh. Tapi kalau model saya enggak lah, cuman ketawa-ketawa dengan teman-teman cewek-cewek, teman-teman SMP. Aduh, itu gila-gilaan deh pokoknya. Foto-foto gila-gilaan. Keren sih, fotonya keren. Nah, itu kita turun, itu sudah jam 8. Udah capek ya kan, dari pagi dari Jakarta dan ketawa terus. Ketawa tuh capek loh. Fotonya mungkin saya sudah lebih dari 1000 loh kliknya di handphone. Gila banget. Jadi turun masing ke kamar masing-masing dan ya beres-beres, tidur. Saya tidur sampai jam 11. Kenapa? Karena saya harus Zoom dengan anak-anak mahasiswa S2 di Universitas Petra di Surabaya, karena mereka butuh narasumber sebagai pascastruk dan sebagai arsitek. Jadi dari jam berapa mulainya? Jam 9 kali. Jam 9 kurang kita Zoom sampai jam 11. Oceh lagi, berarti kan capek banget. udah pikiran saya energi saya keluar banget ketika saya berjuang. Oh ya, sebelumnya sore tuh jam makan siang, makan sore ya, jam setengah 6, jam 6 ya. Kita apa namanya, restoran apa tadi? Warung Wedang Kopi ke arah hotel ini. Itu keren banget sih, aku belum pernah ya. Keren, bangunan-bangunan joglo, naik turun, pokoknya taman dan ya wisata alam ya. Itu jalannya nama juga alam, rumput, dia bikin batu-batu loncat untuk kita. Kalau saya gak bisa loncat. Itu berjuang banget untuk saya menapaki masing-masing batu. Itu perjuangan yang luar biasa. Itu
itu agak dingin ya karena sudah mulai malam ya, angin dan habis hujan. Tapi saya keringetan luar biasa karena energi yang terbuang. Tapi happy karena teman-teman aku pada gila ya, pada ketawa-ketawa, ngeledekin saya. Jadi kita bisa foto-foto keren di sana. Bahkan semakin malam semakin keren karena pakai lampu kuning ya. Kita makan khas Jakarta, khas Jogja. Ih, asiknya. Aduh, kenyang banget. Ada bronkos. Saya sudah makan bronkos itu sudah bertahun-tahun nggak bisa. Bronkos karena terakhir aku ke Jogja tuh tahun 16 ketika anak akad saya menikah. Jadi berarti berapa tahun lalu gitu kan, 8 tahun lalu nggak ke Jogja. Jadi bronkos, terus ada kembang sayur kembang bunga pisang pisangnya tadi ya. Pisang ada. Ya, terus ada aduh pokoknya asik banget. Sayang nggak ada paru, nanti kita mau cari paru. Oke, terus habis itu tadi jam 11 tidur, dan karena saya excited ya, tidurnya agak nggak terlalu nyaman. Jam 3 bangun, gila. Jam 11 tidur, jam 3 bangun. Saya nggak mau bangun. Kenapa? Karena saya trauma dengan tidak tidur yang sedikit. Gara-gara itu saya stroke. Karena saya dulu hidup satu hari tidur paling cuma 1-2 jam. Saya dulu merasa bisa kuat, sombong, akhirnya saya stroke. Saya nggak mau, makanya jam 3 bangun, ya ampun, berusaha tidur tetap aja matanya gerak-gerak. Ini masih tidur. setengah empat Vini bangun pipis. Akhirnya saya bangun karena aduh nggak bisa tidur lagi nih ya. Terus mencoba tidur lagi setelah pipis, terus nggak bisa, agak mulai tidur, tapi ternyata alarm aku di handphone nggak lupa mati. Bunyi keras, kurang aja. Ya sudah, nah akhirnya jam 5 aku bangun, mandi, beres-beres. Sekarang tadi jam 6 kurang sudah siap. Vin, mandi. Telepon kamar sebelah masih pada tidur. Ya sudah, mereka mau jam berapa turun terserah. Saya mau sama Vini mau foto-foto di bawah. Sekarang sudah terang, mau lihat taman dan kolam renang. Saya nggak tahu apakah aku bisa ke sana, tapi aku tetap harus ke sana karena apa? Foto-foto. Keren kok, bener-bener hotelnya keren. Jadi kita memang sengaja memilih hotel ini mahal, dan akan menikmati hotel sampai check out. Habis itu kita pindah hotel yang lebih murah. Ya itulah mak-mak rempong yang gak terlalu banyak uang tapi maunya keren. Gitu deh. Ya sudah, sekarang saya mau beres-beres. Vini sudah siap untuk turun ke bawah foto-foto. Nanti akan saya vlog lagi yang lebih heboh. Oke? Pokoknya selama liburan kita dari kemarin sampai besok hari Minggu, pasti banyak kejadian yang mungkin akan membuat, ya ampuni, emak-emak sudah tua, tuir, di atas 50 tahun, pralansia, tapi ya ampun bajunya warna-warni. Saya pakai oranye sekarang. Si Vini pakai hijau stabilo. Saya mau yang lain. Pokoknya masing-masing tidak boleh warnanya sama. Ya, saya bawa 4 sepatu karena 4 hari. Gitu deh. Bikin happy. Kita adalah orang ibu-ibu, emak-emak yang sudah mulai kesepian. Anak saya sudah hilang kedua, satu di Jepang, satu di apartemen sendiri. Vini memang sendiri, nggak ada anak. Si Mona anak masih kecil tapi bisa ditinggal, dia sibuk sendiri. Terus si Pitut, anaknya juga sudah gede, bahkan sudah punya cucu. Terus ada Mbak Berna yang ngurusin di sini mobil untuk
antar jemput kita. Jadi 5 emak-emak rempong yang pasti keren banget. Nanti kita videoin. Nanti kalau foto-foto dipakai video ya. Ya, jangan hanya difoto, divideoin segila apa yang kita lakukan selama 5 hari di Jogja ini. Oke, terima kasih dengerin vlog-vlog. Nanti dalam 5 hari ini akan ada banyak vlog yang berbeda. Karena kemarin saya bikin vlog tuh yang serius ya, tentang disabilitas, tentang arsitek. Sekarang kita bicara tentang bersenang-senang. Bagaimana kita bisa bersenang-senang dengan keadaan yang sangat terbatas, masing-masing berbeda. Kita berlima, 4 sahabat zaman SMP itu beda masing-masing, tapi kita berusaha untuk bisa selalu gembira, karena kita harus menghimpun energi positif. Karena jika kita punya energi itu, kita akan selalu bisa melakukan apa yang kita mau. Bukan fokusnya bukan masalah, kita harus fokus dengan solusi. Jadi ini solusi kita untuk refreshing berempat dari Jakarta, berlima di Jogja, untuk menghadapi besok-besok setelah pulang dari Jogja, dan mungkin tahun depan kita ulang lagi ke tempat yang berbeda untuk menghimpun energi positif sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Oke, terima kasih. Lalu selamat pagi. Kalau di Jakarta selamat bekerja ya. Hari ini kan masih hari Kamis. Saya sudah senang-senang. Ya oke, selamat bekerja. Tuhan berkati kita semua. Salam.